Ini telur ayam kampung. Sehat ya? Ya, biasa kita makan. Tapi di tangan Echa, telur kampung ini menjadi media untuk pengobatan alternatif. Iya, betul. Kok bisa? Nanti kita tanya-tanya, Echa ya. Siap, Om. Siap tanya? Siap tanya. Saya dibuka semua. Apa sih rahasia telur ini? Kita akan bahas nanti. Oke, Om. Kita ngomongin telur. Di sini ada telur nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Om. 6 ya. Telur. Om suka nih telur nih. Telur ayam ini. Suka makannya, Om Jana? Telur suka banget. Oke. Ini telur ayam kampung. Sehat ya? Ya, biasa kita makan. Tapi di tangan Echa, telur kampung ini menjadi media untuk pengobatan alternatif. Iya, betul. Kok bisa? Nanti kita tanya-tanya, Echa ya. Siap, Om. Siap tanya? Siap tanya. Saya dibuka semua. Apa sih rahasia telur ini? Kita akan bahas nanti. Oke. Siap. Cak, ini ngomongin telur, Cak. Om jadi penasaran. Sebenarnya telur ini untuk apa, Cak? Kalau Echa pegang, kalau yang Echa pakai itu, Cak. Untuk apa sih? Untuk apa gitu loh? Telur ini mungkin kita yang Om Jana tanyakan totok telur ya? Iya. Maksudnya gini. Ini ada telur sini. Iya. Saya kan biasa makan ini buat saya makan. Iya. Apalagi kalau lagi pagi-pagi tuh setengah matang tuh telur tuh enak banget. Biasanya dikonsumsi. Iya. Dikonsumsi. Terus di tangan Echa jadi media buat pengobatan alternatif Iya, betul. dengan media telur ya. Yang tadi Echa bilang totok telur kalau di tangan Echa. Oke. Echa pakai buat notok. Buat notok. Buat notok atau sebagai media alat untuk melakukan satu tindakan pengobatan alternatif. Gitu. Kok bisa ya? Kok bisa tadi? Kok bisa? Nah itu. Biar jawab. Kok bisa? Kok bisa ya? Nah. Jadi gini sebenarnya Om. Telur ini sebenarnya hanya alat media ya. Dimana yang kita namakan totok telur definisinya adalah sebuah metode terapi untuk menstimulan jalur-jalur meridian seperti yang ada di patung ini, ataupun jalur refleksi, ataupun juga jalur pijat tradisional yang kita gunakannya dengan media telur. Biasanya kan orang dengan tangan atau alat-alatan kayu. Nah, kalau aku menggunakannya dengan telur. Nah, efek manfaatnya dengan telur ini, maka nanti ketika kita menstimulan dari jalur energi, jalur saraf itu, maka tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan penyakit, insya Allah, atas izin Allah, bisa sembuh, Om. Karena tubuh setelah kita stimulan akan menyembuhkan dirinya sendiri. Karena dia memiliki jalur-jalur itu kita optimalkan. Seperti itu kurang lebih. Kayak gitu, Om. Itu ya, pakai telur ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Echa tiba-tiba lari ke telur nih? Lari dari pengobatan alternatif. Sekarang juga namanya bukan Echa ya, Tabib Echa. Saya sekarang manggil Tabib Echa. Dulu saya panggil Echa PD. Echa PD dulu. Nah, sekarang Tabib Echa. Ya, Bib. Iya. Gimana, Bib? Ini bisa ketemu media telur, sejarahnya tuh gimana? Bisa dijelaskan nggak ke sahabat Oke Om ini? Jadi sekarang jadi berubah jadi Tabib Echa dan Master Telur. Master Totok Telur. Master Totok Telur. Wah, alhamdulillah nih kalau dibilang Master Totok Telur. Jadi sebenarnya sejarahnya gini, Om Jana. Kenapa saya, kan mungkin dulu orang ada yang kenal saya sebagai seniman, musisi ya Om ya? Iya dulu, lagunya tuh apa tuh dulu? Dulu Jamila Jamido. Jamila Jamido. Dan juga pernah juga sama Om Jana tuh, pernah dulu lagu yang Top Markotop. Iya, Top Markotop. Top Markotop ya? Markotop. Iya. Terus selain itu saya juga orang taunya entrepreneur, tapi kok tiba-tiba jadi tabib gitu ya? Saya tuh udah lama loh ketemu Echa, udah hampir 2 tahun, lebih 3 tahun lebih lah. Bener, udah lama. Dulu saya sama Echa sahabatan, sama Tabib Echa sahabatan. Bahkan udah saya anggap adik sendiri. Betul. Berapa tahun lalu tuh hilang dia tuh, kemana itu, entah kemana gitu loh. Tiba-tiba hilang dari dunia persilatan, Om. Tiba-tiba ketemu lagi, sudah pegang telur. Padahal dia punya telur, pegang telur dia. Udah punya telur, pegang telur. Oke, pegang telur. Saya kaget. Oh, ternyata sekarang Echa jadi tabib.
dikenal sebagai master totok telur. Jadi Luar kayak biasa, Cak. langit dan bumi Om ya? Iya, jadi Om juga kaget apa Eca mau main-main doang, apa yang memang ini profesinya gitu loh. Iya, Gitu. iya. Coba Cak bisa jelasin ya tiba-tiba dari nyanyi sampai ke totok telur Cak, dan dari mana asalnya totok telur ini dan dari mana ilmunya gitu Cak? Jadi sejarahnya dulu Iya. totok telur ini pertamanya itu mungkin Om pernah tahu almarhum ayah kan sakit tuh ya. Itu awalnya. Awalnya. Oh. Jadi waktu almarhum ayah sakit itu singkatnya ayah tuh terdiagnosa kanker stadium Stadium 4B. berapa ya? Berapa? 4B. Ganas. Terus juga stroke. Nah, pada saat itu memang ayah berobat juga ke dokter dan pengobatan alternatif lainnya. Aku muter-muter tuh Om, hampir seluruh Indonesia tuh mungkin aku coba ikhtiarin untuk orang tua aku. Awal itu ya? Awalnya. Nah, tapi karena pada saat itu aku saking sayangnya dan mungkin ingin birrul walidain ya, berbakti sama orang tua, melepaskan keduniawian aku pada saat itu Om. Aku tinggalkan tuh dunia seniman, dunia entrepreneur, aku fokus aja ngejagain ayah. Nah, pada saat itu hanya bisa menjaga aja. Tapi kita sebagai anak pengen melakukan hal yang lebih buat orang tuanya. Masa cuma jagain aja ya. Nah, apalagi saya juga kalau lagi nemenin suka mijit-mijit gitu Om, untuk menyenangi hatinya. Nah, sampai suatu hari ayah terceletuk begini. Ayah maunya diobatin sama Eca. Wah, mau diobatin sama aku. Padahal aku nggak bisa apa-apa Om. Ilmu dokter bukan, pengobatan alternatif juga nggak ada Belum. dasar ilmunya. Ya udah, akhirnya aku bawa kan ke pengobatan alternatif lainnya kan yang ayah. Tapi dia bilang apa? Ayah tetap pengen sama Eca. Nah, aku kan jadi berpikir ya, signal apa nih kok ayah pengen sama aku gitu loh. Padahal Eca bukan memang nggak ada basic situ Gak kan? basic. Nah, apakah aku berpikir pada saat ayah sedang sakit ini seperti anak kecil tiba-tiba permintaannya unik gitu ya. Tapi kayaknya aku merasa di batin aku emang ada sesuatu yang lain nih, kayak sebuah signal gitu loh. Nah, aku semenjak ayah berkata seperti itu, akhirnya memang aku ini Om, mencoba mempelajari berbagai macam metode pengobatan alternatif. Akhirnya aku pada suatu waktu ya singkatnya, wah gua harus belajar nih. Akhirnya aku belajar totok, belajar pijat, belajar bekam, belajar fasdu, belajar segala macam jalur, dari jalur refleksi, jalur meridian, jalur energi dan segala macam. Sampai bertemu satu pola yang aku lihat ada nih mekanisme telur nih. Cuman telur pada waktu itu saya pelajarinya hanya sebatas jari, tangan dan kaki. Dan saya juga hanya mengetahui jalur umumnya, jalur refleksi atau meridian sedikit aja. Nah, sampai suatu ketika atas izin Allah dipertemukanlah oleh seseorang yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Dengan telur ini kita berdiskusi nih. Ya, saya bisa katakan sebagai seorang guru juga. Dengan telur ini dikombinasikan, jalur-jalurnya kita perlengkap. Dan ini sebenarnya metode ilmiah Om, menghasilkanlah totok telur gaya Master Eca. yang perjalanan totoknya tuh bukan cuma di kaki dan di jari tangan, bukan, tapi kita gunakan seluruh titik di dalam jalur tubuh. Waktu itu memang telur aja yang disarankan, media lain? Bukan, memang ilmunya banyak, tapi saya senang di telur. Oh, itu Eca yang milih telur? Aku yang memilih telur, dan memilih telur ini akhirnya aku menciptakan jalur aku sendiri dengan cara aku mengobati ayah aku. Oke, selain telur apa Cak yang di waktu itu ketemu guru apa aja yang disarankan? Selain telur apa lagi? Yang medianya apa lagi tuh? Tangan satu lagi. Tangan Eca. Yang tangan Eca. Tangan Eca. Itu. Nah, ini kan telur gini Cak. Om pernah juga lihat entah di YouTube juga pernah lihat di YouTube itu orang menghilangkan ilmu santet atau pakai telur juga. Ditempelin terus pas keluar, ada pakunya. Nah, itu juga begitu juga kali penyakit. Waktu Eca mengobati penyakit orang lain juga pas dibuka keluar penyakitnya. Oh enggak. Kalau aku bukan yang seperti itu. Jadi seperti tadi kita kembalikan cerita aku Om. Saya tuntaskan sedikit ya. Jadi singkatnya waktu itu ayah harusnya menurut dokter 3 bulan umurnya. Menurut dokter, tapi kalau Allah kan dah
Allah kan Allah yang menentukan ya, Om, ya. Menentukan, iya. Nah, tapi sebagai anak aku berjuang. Heeh. Nah, metode totok telur inilah perjuangan aku berinteraksi dengan ayah. Jadi aku cari titik-titik di mana ayah bisa mendapatkan satu kenyamanan, titik refleks, titik energi, titik pijat tradisional itu aku pakai buat ayah, sehingga alhamdulillah tuh Om, saya masih diberi kesempatan untuk berbakti sama ayah, walaupun akhirnya Allah panggil ya, 1,5 tahun, dan prediksinya tidak jadi 3 bulan. Oke. Di saat 1,5 tahun itulah aku manfaatkan sebagai anak, mungkin ada dosa, ada hilaf, dan pada saat ayah pulang, ayah bilang, ayah udah sembuh katanya, bukan sakit, udah sembuh. Loh, kok udah sembuh? Udah nggak usah totok lagi. Terus gimana dong, orang udah sembuh mah berarti kita harus terapi terus, maintaining kan, aku bilang. Waktunya kamu buat bantu orang di luar sana. Gitu katanya. Nah, semenjak itulah aku buka klinik dengan didampingi para teman-teman ustadz, dan berbagai macam terapi lainnya ada di situ. Kalau aku masternya di totok telur. Itu ya, itu yang sejarahnya itu. Sejarahnya itu ya. Jadi karena memang dari amanah dari ayah ya. Betul. Walau Eca harus terjun di dunia alternatif ini, pengobatan. Membantu orang awalnya kan membantu ayah kan. Gitu loh. Nah ini masih soal telur menarik nih, Ca. Yang kembali tadi Om bilang ya. Iya, tadi kan ini. Om melihat telur ini banyak dipakai oleh banyak para identik klinik Om ya. Klinik ya. Ambil minum Om ya, santai ya. Oke. Oh iya. Kita disponsori oleh Lautan Rempah kemarin sama propolis RBP. Iya, tapi enak juga nih biar telur tokennya. Baik. Oke. Lanjut. Jadi telur ini Om, banyak orang lain mengatakan sebagai media gaib gitu ya Om ya. Iya, betul. Sebagai supranatural gitu, betul, mungkin ya. Iya. Nah, wallahu alam deh dengan ilmu orang-orang yang atau para guru yang seperti itu. Tapi kalau aku bukan seperti itu. Telur ini hanya oleh aku digunakan sebagai media saja. Seperti layaknya orang pijat refleksi atau pijat meridian, atau misalnya aku puntur kan menggunakan jarum, refleksi ataupun aku presur menggunakan tangan ataupun alat kayu. Aku menggunakan telur, karena telur ini sifatnya lembut, ya kan Om, lunak. Artinya ketika kita menyentuh, kalau di refleksi saraf, kalau di meridian jalur energi, kalau di pijat tradisional misalnya otot, kita menyentuh bagian-bagian itu, memang ada yang sakit, berarti memang ada salah satu jalur yang menuju ke organ ataupun otot ataupun saraf yang memang harus dibenahi oleh kita, karena memang dengan telur aja dia bisa sakit. Jadi bukan telur ini menghasilkan sesuatu yang ajaib atau enggak. Nah, memang ada sebagian pendapat mengatakan telur ini bisa menyerap energi negatif. Wallahu alam kalau memang itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja terjadi, tapi fokusnya aku bukan kepada itunya. Fokusnya aku tetap kepada menggunakan ini sebagai media, alat untuk menjalankan teknik-teknik akupresur, refleksi, pijat tradisional tapi pakai telur. Oke. Kalau yang biasa Om lihat di YouTube itu kan pas dibuka kan tadi tuh kalau ngilangin klinik kan, ngilangin ini kan ada saatnya tuh ada jarum, ada silet tuh, pernah lihat tuh. Nah, Eca ketika dibersihin ini sama penyakit ini keluar apa? Di sini keluar apa dibuka? Nah, kalau aku sih nggak keluar apa-apa. Keluar telur juga. Tetap keluar telur. Keluar ini apa merah telur itu apa? Iya. Merahnya. Cuman asal telurnya jangan digoreng Om ya. Ya itu pertanyaan tuh. Kalau habis nyembuhin penyakit orang boleh dimakan lagi ya nih telurnya? Jangan. Oh, jangan. Kan ini udah kena ke kaki, udah kena kemana gitu ya. Nah, telurnya kemana itu? Buang? Telurnya memang kita buang. Walaupun sebagian orang bilang, wah mubazir. Nah, sebenarnya kan tergantung niat. Niat kita ini kan menggunakan metode ini untuk melakukan menolong orang. Terus di ini aja kasih dibekeramin lagi. Tapi ini kita membantu ini loh, UMKM peternak telur. Oh iya itu dia. Iya itu dia boleh. Iya. Nah, akhirnya ini jadi kembali lagi kalau telur di tangan Tabib Eca, ini sebenarnya sangat ilmiah. Dari mana ilmiahnya? Itu bukan klinik, sementara orang dengan ini aja orang udah pasti klinik lihatnya. Iya. Dari mana Cak bisa menyebut bahwa ini ilmiah? Pertama,
aku menggunakan telur sebagai media. Oke, ini media telur. Media Oke. totok, bukan media supranatural. Oke, media totok untuk apa? Untuk pengobatan. Nah, untuk stimulan jalur-jalur saraf, jalur energi dan jalur otot dan Oke. lain-lain. Ya, ilmiah coba tolong dijelasin ilmiahnya. Nah, jadi ilmiahnya layaknya kita pada tubuh seseorang ini melakukan pijat misalnya. Biasa kan pakai tangan atau pakai alat yang tadi seperti aku bilang. Nah, aku menggunakan telur. Kenapa? Karena aku ingin melihat bahwa memang tekanan yang kita lakukan atau orang suka bilangnya akupresur yang kita lakukan pada badan seseorang itu bukan dikarenakan benda yang menyakitkan. Telur ini kan identik tadi aku bilang lunak sama lembut. Jadi kalau memang ada bagian yang sakit, sejatinya kita mengindikasikan memang ada gangguan pada orang tersebut. Nah, oleh karena itu nanti kita fokuskan di bagian itu untuk agar misalkan jalurnya menuju ke organ mana bisa disembuhkan atas izin Allah. Nah, tadi ilmiahnya. Nah, mungkin ilmiahnya begini. Ini telur, mungkin ada orang yang bilang begini, pernah nanya, kok telurnya nggak pecah gitu ya? Iya, kok nggak pecah ya, betul. Wah, jangan-jangan ini juga walaupun bukan supranatural tapi ada tuh kemarin saya masuk salah satu TV swasta membahasnya ini dibahas tuh. Saya diambil tuh video saya dari YouTube, katanya ini diisi doa-doa katanya. Iya. Saya bilang doanya bukan ke telur, doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya menggunakan telur. Nah, kenapa telur ini nggak pecah? Itu sebenarnya adalah teknik, Om. Teknik yang kita kuasai, dan ini sebenarnya kalau mungkin ahli fisika bisa lebih menjelaskan. Karena struktur telur itu bentuknya seperti jembatan agak lengkung gitu ya. Nah, itu ada permasalahan gaya lah di situ yang bisa membuat ketika kita menggunakan teknik yang tepat, maka telur ini memang tidak pecah dan bisa digunakan menjadi alat membantu pengobatan. Enggak, misalnya gini. Misalnya Eca mengobati penyakit mah, bisa? Insya Allah bisa. Oke, bisa. Taruh sini kan, ya gitu ya. Nah, kita gitu, enggak, gini apa gini? Enggak. Itu kan kalau yang supranatural. Sakit mah diginiin, wah tiba-tiba bukan mah yang keluar malah paku. Oh iya. Ini kalau Eca, kalau aku enggak. Begini misalnya nih, katakanlah titik sarafnya di sini, gitu ya. Terus Jadi, secara logika saya lihat ini kan telur. Kenapa kau bisa sembuh gitu loh? Kenapa dari mana bisa sembuhnya? Itu dalam tubuh manusia ini ada yang dinamakan, kalau jalur refleksi itu saraf urusannya. Saraf ya. Manusia itu jadi gini, ada jalur saraf di tubuh manusia, ada jalur jalan darah, ada jalur energi. Nah, maksudnya diserap gitu dia. Nah, kalau direfleksi itu ketika kita sakit mah misalnya ya, maka dia punya, kalau direfleksi punya titik lambung. Oke. Di kaki. Di kaki. Nah, kan biasanya pakai tangan tuh. Telurnya taruh di kaki. Nah, kalau Eca pakai telurnya pakai kalau biasa kalau penyakit kalau pakai refleksi kan ditusuk tangan atau pakai kayu. Aku pakai telur. Nah, sebenarnya sama titiknya. Oke, kayak telur. Terus kemudian aku nggak hanya jalur refleksi, jalur meridian, jalur energi. Kalau di akupresur, jalur energi dipakainya biasanya dengan tekanan tangan ataupun jarum akupuntur. Saya pakainya telur. Nah, kurang lebih itu. Tapi tujuannya sama, ingin menyembuhkan kebagian di mana prinsip dasarnya sama seperti ilmu-ilmu itu. Nah, cuman saya memilih telur. Ini telur. Tidak menggunakan jarum, tidak menggunakan kayu, tidak menggunakan kalau saya menggunakan tangan juga dikombinasi. Oke. Tapi telur ini tetap didoakan gitu loh. Nah, kita doanya bukan kepada telur. Kita doa kepada Allah, kita minta pasien juga berdoa agar sama-sama mendapatkan ridhonya, izinnya ketika Allah bilang kun fayakun maka sembuh kan Om. Nah, ini mah hanya medianya aja. Medianya aja. Ini yang aku berani bilang bahwa ini bukan klinik. Bukan klinik. Kalau klinik mungkin ini di mantra-mantra atau diapain seperti itu. Nah, itu bukan wilayah aku. Mungkin ada ahlinya yang lain Om. Oke, ketika ini ditempelkan ke titik-titik saraf tertentu yang mempunyai penyakit mah atau penyakit apa di kaki, itu langsung bisa sembuh, Cak. Langsung seketika itu sembuh, seketika itu. Kesembuhan itu saya sejatinya hanya milik Allah, Om. Tetapi dalam kurun waktu saat itu ada yang langsung sembuh. Ada yang langsung sembuh. Ada yang 2 hari baru sembuh. Ada yang sebulan, itu kan atas izin Allah ya. Tergantung dia punya ini kali ya. Tergantung dengan respon tubuhnya masing-masing. Akan tetapi efeknya sekali totok aja mereka sudah bisa merasakan. Jadi mereka merasakan,
ini kok tiba-tiba seger banget ya, atau yang saya lelah, kok jadi enak gitu ya. Nah habis itu baru berkesinambungan dia akan merasakan sembuh pada organ terkait. Nih Cak, ini Om sama sekali masih belum mudeng nih antara klinik dengan ilmiah. Cara proses kerjanya Cak, ini belum dijelaskan ya Cak. Proses kerja telur ini yang bisa menyembuhkan penyakit ini cara gimana? Oke, kita ulang ya Om. Iya. Jadi caranya, misalkan contoh nih, ini tangan nih. Cara kerjanya nih. Nah, ini tangan. Ya, ke tangan. Lambung saya sakit, saya ambil jalur refleksi misalnya. Misalnya contoh di sini. Nah, maka telur kan saya taruh sini. Nah, ini kalau orang yang beneran, nanti mungkin kita bisa lihat video VT saya ya ini saya kasih ke Om. Ini kalau kita tekan pas, ini sakit Om. Kalau dia memang ada gangguan di lambung. Nah, jalur ini merespon ke dalam organ. Oke. Nah, itu dengan jalur yang misalnya contoh jalur titik refleksi. Nah, kalau jalur pijat misalnya, otot kita terganggu nih di bagian pinggang. Maka di sisi paha ini bisa saya tekan ke sini. Yang jalannya sampai menyembuhkan pinggang. Nah, kayak telur ini. Dari ambil ditekan di paha sini, pinggangnya tiba-tiba enak. Nah, tiba-tiba udah nggak sakit lagi. Itu memang udah ada teorinya. Sebenarnya lebih dalam lagi nanti Om, itu adalah jalur-jalurnya. Cuman ini hanya medianya. Ininya media saja. Hanya medianya. Makanya Eca nggak nggak menspesialkan telur ini yang menyembuhkan. Oh nggak ya. Jadi tetap ada gerakan-gerakan, jalur-jalur yang saya stimulan. Tapi kalau yang Om ceritakan tadi, dia tidak perlu mengenal jalur, dia tidak perlu mengenal titik-titik. Misalkan tadi Om Jalan bilang benar ada yang di perut. Ada sebagian orang saya pernah lihat begitu, diolesin aja gitu ya, tiba-tiba sembuh. Nah itu kan berarti sesuatu yang tak kasat mata. Nah saya belum tahu itu wilayah mereka ilmunya. Tapi Eca pernah coba nggak begitu disembuhkan itu? Eca penasaran dilihat tuh telurnya. Pernah. Apa warnanya isi telur itu? Ini masih kita harus teliti lebih lanjut ya. Setiap telur yang kita gunakan, kalau kita pecahkan, kan harusnya kalau telur kan putih, merahnya itu bulat ya Om ya. Nah ini cair nih Om, nyatu nih kayak gini nih. Jadi si merahnya tuh jadi satu, warnanya kayak itu tuh minuman empos tuh. Kayak gini. Kayak gini. Bersatu dia. Satu. Cair aja udah gitu. Oh, hancur ya? Hancur. Nah, itu yang harus. Berapa kali ya bisa lihat ini? Setiap terapi. Setiap terapi dilihat begitu hancur juga. Begitu hancur. Tapi bagi orang-orang yang ada sakit di tubuhnya. Tapi kalau yang sehat, telurnya biasa aja dibuka. Biasa aja. Dia mungkin cuma perlu maintaining aja untuk kebugaran. Tapi kalau yang penyakit, nah itu harus diteliti lebih lanjut. Karena sifatnya mungkin gini Om, bukan berarti yang gaib itu salah Om. Mungkin saja ilmu pengetahuan saya harus belajar lebih dalam lagi. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu ilmu di muka bumi ini. Kita kan kalau di lautan membagikan buihnya Om. Yang saya ketahui hari ini hanya sebagai media. Tapi mungkin saja Allah memberikan ciptaannya di muka bumi ini ada rahasia-rahasianya. Nah, kenapa hari ini nggak saya jelaskan atau saya berani katakan mungkin karena saya belum sampai wewenang seperti itu. Seperti itu. Rahasia. Ada rahasia di balik telur ini. Allah alam. Cak, ini kan selain apakah dengan satu telur ini, butir telur ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Apa aja sih yang bisa, apa aja penyakit yang bisa disembuhkan oleh telur ini, Cak? Insya Allah atas izin Allah ini untuk berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Jadi dua Om. Apa tuh? Teorinya totok telur ini bisa sebagai pencegahan. Dua sebagai penyembuhan. Nah, kalau pencegahan orang-orang yang normal nih Om, lagi sehat-sehat aja nih ya. Itu kan perlu di maintaining Om. Ibaratnya motor aja atau mobil Om setiap bulan harus ganti oli ya. Atau Om juga ganti saringan bensin, saringan udara, agar maintaining mobil itu berjalan dengan bagus kan. Begitu pula tubuh kita Om. Semakin tua semakin ringkih. Nah, begitu mobil juga sama juga mobil. Sama. Nah, berarti totok telur itu sebagai pencegahan buat orang yang sehat, maintaining. Tapi buat orang yang udah sakit, misalkan mobil itu mogok, berarti kita harus cari kan apa yang membuat dia mogok. Nah, itu telur saya gunakan medianya untuk kesembuhan, yaitu dengan menjalani titik-titik refleksi, meridian, ataupun jalur pijat tradisional. Jadi segala penyakit yang ada di tubuh ini diupaya, insya Allah bisa sembuh dengan. Insya Allah. Oke, jadi bukan hanya sakit emak,
Bahkan ada semua penyakit yang ada dalam tubuh manusia bisa disembuhkan oleh sebutir telur tangan tabib Echa. Ya. Master telur. Master totok telur. Master telur lagi. Kalau master telur jualan jadi pasar. Master totok telur. Iya. Luar biasa, Cak. Jadi siapa aja yang pernah ditotok dulu, Cak? Yang kira-kira Alhamdulillah sih dari mulai anak-anak sampai orang tua, sampai artis juga ada. Oke, dari tadi anak-anak sampai orang tua itu biasanya penyakit apa aja yang pernah dijumpai oleh Echa? Oleh tabib Echa? Betul. Pertanyaan Om benar. Kalau penyakit banyak ya, ada yang sakit. Tadi Om bilang lambung, ada yang stroke, ada yang anak-anak kecil susah makan, terus ada juga yang liver, gangguan pankreas, diabetes dan lain-lain dan sebagainya, banyak Om. Tetapi memang yang paling sering ditemuin, nggak tahu nih, kita harus lidikin kenapa nih orang Indonesia itu masalah di lambung. Di lambung. Om juga kan? Lambung. Om juga kan? Apa orang yang sakit, Cak. masalah di lambung, Om. Banyak orang Indonesia banyak masalahnya di lambung. Tapi memang ya, yang Om tahu sumber penyakit sebenarnya di perut. Udah, Cak. Ya, bener Master Echa. Echa. Ya, betul. Itu ada pendapat seperti itu memang Om. Jadi kenapa kalau masyarakat Indonesia, saya punya analisa sendiri ya, pendapat saya ya. Ini common sense ini. Kenapa di lambung? Nah, lambung itu sebenarnya erat kaitannya dengan pikiran kita juga. Apabila kita stres, maka asam kan bisa meningkat Om. Nah, kebetulan lambung sama otak itu dengan jalur yang dalam keilmuan kita nih bisa bertemu nih Om. Tulang belakang kita kadang mengatakan lambung itu seperti otak kedua lah. Jadi kadang kalaupun Om makannya bener, nggak makan pedes, tapi tiba-tiba masa lambungnya nggak enak, Om bisa cek juga. Om sedang pikiran apa nih? Apa dalam keadaan Om lagi mood nggak bahagia, atau lagi stres, atau lagi sedih? Nah, jadi ada hubungan juga dengan pikiran kita. Jadi harus bahagia terus ya. Nah, makanya kadang kalau dirasa kita cek dia sehat, dengan jalur-jalur energi, jalur meridian, jalur refleksi dia sehat, tapi dia kenapa masih sakit lambung? Terus dia bertanya sama saya, mungkin aja anxiety GERD, kecemasan. Nah, itu saya kombinasi dengan hipnoterapi Om. Gitu ya. Iya, kebetulan itu juga saya pahami ilmuannya. Jadi memang banyak sembuh, Cak, dengan ini ya, dengan telurnya. Alhamdulillah Om. Om juga pernah lihat tuh di apa tuh, di videonya Echa tuh yang di YouTube tuh. Nah, ya kan banyak yang disembuhin. Banyak kesaksiannya ya. Wah, ada yang sakit-sakitan, ada yang ada yang kesetrum. Reaksinya beda-beda Om. Oh, makanya Om itu nggak pernah, bukan sebenarnya pengen cobain. Cuman Om takut sakit kan, jadi aduh gitu. Jadi Om ini wawancara saya tapi dia belum nyobain dia. Katanya nanti aja nyobainnya pas udah selesai interview gitu ya. Aduh. Takut sakit. Tapi Cak, gini Cak, anak-anak juga sama ya ininya, apa namanya, misalnya begitu dicobain gitu, misalnya ada sakitnya sama, penyakitnya gitu sama, akhirnya dia mengalami kesakitan juga. Respon tubuh orang beda-beda. Jadi ketika dia telur ini disentuh ke jalur-jalur titik tersebut, responnya beda-beda. Ada yang sakit, ada yang nyeri, ada yang biasa aja, ada yang nyetrum. Tetapi intinya gini Om, walaupun reaksinya berbeda-beda, manfaatnya tetap sama. Sama ya? Tetap sama. Jadi ada orang kan yang misalnya contoh saya nih Om, saya orangnya kuat sakit. Saya kalau dipijit aja pengennya keras saya. Ketika kena sentuhan nyeri gini, saya malah menikmati. Ada orang yang gitu. Jadi dia nggak terkesan sakit kan? Tapi sebenarnya sakit bagi orang yang nggak kuat, disentuh aja langsung teriak. Atau bagi sebagian orang disentuh bukan cuma sakit, nyetrum. Itu respon tubuhnya masing-masing. Nggak ada hubungan apa Cak sama hipnoterapi dengan totok telur? Ini juga tadi Cak nyebut hipnoterapi kan? Apa sih hubungannya dengan totok telur? Baik. Jadi gini. Itu ilmu yang saya kombinasikan bahwa hipnoterapi ya. Hipnoterapi bahwasanya gini, setiap orang yang ingin proses kesembuhan sudah bagus jalur titiknya kita bantu stimulan dan menghasilkan kesembuhan misalnya ya. Tapi tentunya juga kita perlu memikirkan yang namanya pikiran bawah sadar. Jadi kalau seseorang dia
sakit secara medik mungkin ya, kita sebutnya kalau di kedokteran medik, tetapi dia juga memiliki stres Om. Proses kesembuhan itu menjadi terhambat Om. Orang yang berpikiran positif, optimisnya tinggi, dimanapun dia coba berobat, misalnya ke dokter atau ke pengobatan alternatif, biasanya respon kesembuhannya lebih cepat. Kenapa? Pikiran kita seperti gunung Om. Yang kita tampilkan di luar itu gunung di tengah lautan. Yang kita ditampilkan di kehidupan nyata, apa yang terungkap itu biasanya hanya gunung puncaknya. Ada di bagian bawah ini yang tidak keluar, yang disebut alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu menyimpan pikiran-pikiran negatif, ketakutan, hal-hal yang justru menghambat proses kesembuhan dia. Nah, saya kombinasikan karena ketakutan-ketakutan itu tidak boleh ada. Oleh karena itu, saya sering memberikan sugesti buat mereka, karena sebenarnya hipnoterapi itu adalah salah satu metode untuk memasuki alam bawah sadar, menembus kritikal area pikiran, diiringi dengan kita memberikan satu pikiran tertentu yang disebut sugesti. Kita tanam di diri dia. Singkat kata seperti inilah, punya Om, positif art. Kita harus positif kan? Positif. Nah, kalau kita masukkan alam bawah sadar kita hal yang positif dengan hipnoterapi, lalu kita bantu dia terapi dengan totok telur melalui titik-titik yang sudah memang kita teliti.